rekan-rekan sedama, sebelum kita memulai Dhamma Desana hari ini, marilah kita merangkapkan kedua belah tangan kita untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oh penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurung, kabar angin, kumpulan teks kitab suci, pembicara yang tampaknya kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah tercela. Hal-hal ini dihindari para bijaksana. Hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkannya. Kalama Sutta dikutip dari Anguttara Nikaya. Yang saya hormati Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya Sukhihotu. Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi, dan terima kasih saya dikasih kesempatan untuk bisa membabarkan dan sharing Dhamma kepada rekan-rekan sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa COVID sudah relatif membaik di kota Balikpapan. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa kembali lagi ke wihara untuk melakukan puja bakti. Dan mengajak teman-teman maupun saudara, famili untuk bisa datang ke wihara dan kita memulai kembali kegiatan rutin kita yaitu puja bakti secara langsung atau offline. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengajak teman-teman, rekan-rekan sedama untuk menjadi anggota Magga Buddhi. Karena dengan kita menjadi anggota Magga Buddhi, kita tertantang untuk belajar Dhamma lebih banyak lagi. Hari ini kita akan membahas Dhamma, bagaimana atau mengapa saya memilih agama Buddha. Berbicara mengenai agama, sebelumnya mungkin akan lebih baik kita mengetahui apa sih definisi dari agama. Agama dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, dan gama kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Agama sangat penting dalam kehidupan kita ini, di mana seseorang butuh agama sebagai pegangan hidup, agar bisa memberikan ketenangan hidup, agar dia bisa lebih baik. Nah, sebelum kita membahas agama, mungkin secara umum kita mengetahui
alasan seseorang memilih agama. Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu memilih agama. Supaya kita lebih hidup, boleh nggak kita interaktif? Boleh nggak saya bertanya kepada umat yang ada, mengapa kalian memilih agama Buddha? Mungkin ada yang bisa jadi volunteer, mengapa memilih agama Buddha? Alasannya kenapa? Mengapa saya memilih agama Buddha? Mungkin dari rekan-rekan yang ada di Dhammasala ini bisa jadi volunteer mengatakan mengapa memilih agama Buddha. Ada? Ibu Kartini, kira-kira apa alasannya memilih agama Buddha? Terima kasih Ibu Kartini. Jadi salah satu sebab ya, kita bicara secara umum, ada beberapa sebab. Benar sekali yang disampaikan Ibu Kartini. Seseorang memilih agama itu karena satu, seperti yang disampaikan adalah pengaruh dari keluarga. Ya, jadi kalau orang tuanya beragama A, anak cenderung akan beragama A. Contoh yang paling gampang itu adalah kalau seseorang lahir dalam keluarga Buddhis, maka itu akan punya pengaruh sangat besar. Dia akan cenderung beragama Buddhis. Jadi satu adalah karena pengaruh keluarga. Alasan lainnya, mungkin ada yang mau jadi volunteer? Romo Kiswanto mungkin bisa nyampaikan. Romo? Terima kasih Romo. Jadi selain pengaruh dari orang tua, seseorang memilih agama itu karena dia merasa cocok. Dia merasa nyaman dengan agama atau ajaran yang ada. Itu adalah alasan kedua, mengapa seseorang memilih agama. Makasih Romo. Mungkin saya bisa nambahkan, faktor yang lain menyebabkan seseorang secara umum memilih agama adalah karena lingkungan tempat tinggal. Maksudnya gimana? Jika orang tinggal di dalam lingkungan yang mayoritas beragama A, maka yang bersangkutan cenderung juga beragama A. Contoh yang paling gampang, jika seseorang lahir di negara Buddhis, maka dia akan cenderung beragama Buddhis. Ya, jadi faktor yang lain adalah karena lingkungan tempat tinggal dia berada. Kira-kira apalagi faktor yang lain seseorang memilih agama? Faktor yang lain adalah karena dia ikut pasangan hidupnya atau teman. Jadi terpengaruh, ikut pasangan hidup atau teman. Contohnya adalah, saya beragama Buddha. Istri saya
awalnya simpatisan Katolik. Karena dia menikah dengan saya, maka dia ikut agama suami. Jadi seseorang memilih agama karena ikut pasangan hidup atau ikut orang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sedama, itu adalah beberapa alasan mengapa seseorang memilih agama. Nah, bagaimana sih sekarang setelah kita mengetahui beberapa alasan seseorang itu memilih agama, bagaimana sih cara kita menerima sesuatu, termasuk dalam hal ini, kita menerima atau memilih agama. Cara terbaik bagi kita untuk menerima sesuatu, atau bagaimana kita memilih agama, sebelum kita bisa membahas topik ini, izinkanlah saya berbagi cerita latar belakang Sang Buddha membabarkan Kalama Sutta. Ya. Jadi Sutta Kalama ini dibabarkan oleh guru agung kita. Pada suatu hari Sang Buddha ditemenin oleh sekumpulan besar biku sangga dalam jumlah yang sangat besar, berkunjung ke suatu kota yang bernama Kesaputa. Kota Kesaputa ini adalah kota di mana tinggal suku Kalama. Suku Kalama dalam cerita ini adalah suku yang mempunyai peradaban yang cukup maju di antara yang ada dan keadaannya lebih baik. Pada saat Sang Buddha berkunjung, beberapa tokoh dari suku Kalama datang menghadap dan memberi hormat kepada guru agung kita. Setelah memberi hormat, duduk di satu sisi, kemudian suku Kalama bertanya kepada guru agung kita, Tuan Gautama, beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa, mereka menjelaskan dan menguraikan ajaran-ajaran mereka. Mereka sambil menjelaskan dan menguraikan itu, mereka menjelekkan ajaran lain. Mereka menjelekkan, mereka menghina, mereka mencaci dan mencemarkan ajaran lain. Kemudian beberapa petapa dan brahmana datang pula ke Kesaputa. Mereka menjelaskan, menguraikan ajaran-ajaran mereka. Dan sambil menjelaskan ajaran mereka, mereka juga menjelekkan, menghina, dan mencemarkan ajaran-ajaran yang lain. Yang mulia Tuan Gautama, kami merasa bingung dan ragu. Manakah di antara para petapa dan brahmana yang berbicara benar? Dan manakah yang berbicara salah? Jadi, suku Kalama bertanya kepada Yang Mulia Guru Agung kita. Sang Buddha kemudian menjawab, wahai suku Kalama, jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, berita angin atau kata orang, koleksi atau sesuatu yang ditulis di dalam kitab suci, pembicara yang kelihatannya
meyakinkan atau kalian berpikir bahwa petapa itu adalah guru kami. Sang Buddha mengatakan. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini dapat dicela. Hal-hal ini dihindari para bijaksana. Hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kerugian dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkannya. Kemudian guru agung kita menambahkan, tetapi setelah kalian mengetahui sendiri, ya diminta mengetahui sendiri, hal-hal ini bermanfaat, hal-hal ini tidak tercela, hal-hal ini dipuji para bijaksana, ya. Hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus menjalankannya. Rekan-rekan sedama, itu adalah latar belakang Sang Buddha membabarkan Kalama Sutta. Kalama Sutta ini juga dikenal sebagai piagam kebebasan untuk menyelidiki. Oleh biku-biku Buddhis telah ditetapkan bahwa Kalama Sutta ini adalah piagam kebebasan menyelidiki. Setelah kita mengetahui, mendengar latar belakang mengapa Kalama Sutta ini dibabarkan, apa sih hal yang menarik dari apa yang disampaikan dari cerita yang baru kita dengar? Yang sangat menarik adalah sebenarnya pesan dari guru agung kita. Ada pesan yang sangat-sangat bagus dari guru agung kita. Nah, Sang Buddha mengajak kita untuk membuktikan lebih dahulu. Jangan langsung mempercayai sesuatu. Kita diminta untuk mencari tahu. Kita diminta untuk menyelidiki dan menemukan kebenaran itu sendiri. Jadi jangan langsung percaya. Dengan kita mengetahui, mengerti kebenaran dan kenyataan yang ada, baru kita bisa percaya. Jadi bukan seperti yang di luar, datang dan percayalah dulu. Tetapi Sang Buddha mengajak kita, hidup ini jangan diisi dengan kepercayaan buta, tetapi dengan kepercayaan yang bijaksana. Rekan-rekan sedama, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Apa sih kepercayaan dan keyakinan? Kalau misalnya saat ini saya mengatakan di kantong saya ada uang 100.000. Rekan-rekan sedama mengatakan, saya percaya. Kenapa? Karena yang ngomong itu adalah seorang Romo Pandita, seorang pemuka agama Buddhis. Tidak mungkin seorang pemuka agama Buddhis itu berkata tidak benar. Saya percaya. Ya.
Tetapi jika saya menunjukkan dari saku atas saya uang 100.000, kemudian saya mengatakan, rekan-rekan sedama, di saku atas saya ada uang 100.000. Tingkat kepercayaan yang ada, karena Bapak Ibu telah membuktikan dan mengetahui bahwa benar ada uang 100.000, maka Bapak Ibu akan mengatakan, saya percaya. Tapi, kepercayaan saya yang tadi, yang pertama, dibandingkan dengan kepercayaan saya yang barusan, itu berbeda. Jadi kita sebagai umat Buddhis, kita harus sangat berterima kasih. Karena kepercayaan yang kita kenal, itu dalam Buddhis dikatakan sada atau keyakinan. Kita yakin karena kita sudah melihat kebenaran yang ada, maka kita percaya. Tingkat kepercayaan yang kita miliki itu lebih tinggi, karena kita telah membuktikan bahwa benar, kita melihat benar itu ada. Ya. Nah, pesan selanjutnya dari Kalama Sutta yang bisa kita petik. Sang Buddha menginginkan kita untuk lebih mendahulukan logika, rasional, daripada perasaan atau emosi dari suatu kejadian, dari suatu keadaan. Maksudnya gimana? Jangan karena yang menyampaikan itu adalah ketua saya, pemimpin saya, guru saya yang bicara, atau tokoh masyarakat yang saya kagumi, atau mungkin yang bicara itu orangnya ganteng, tampan, profilnya menarik, maka saya menerima saran atau apa yang diajarkan. Tapi kita diminta, kalau hal itu tidak baik, kita harus berani menolak dan tidak melakukannya. Jadi bukan siapa yang menyampaikan, bukan karena dia adalah tokoh, bukan orang yang terkenal, orang yang pandai, profilnya menarik. Tetapi yang lebih utama, baik atau tidak yang disampaikan. Dan pesan lain yang lebih penting adalah Sang Buddha menyampaikan syarat untuk menerima sesuatu bukan dikarenakan kita senang, bukan dikarenakan menurut kita cocok dan sesuai, tetapi yang lebih penting adalah apakah itu bermanfaat, apakah itu menguntungkan. Kalau itu bermanfaat, kalau itu menguntungkan, maka terimalah. Jika sesuatu bermanfaat, sesuatu yang menguntungkan, maka terimalah. Tetapi sebaliknya, jika sesuatu tidak bermanfaat, jika sesuatu itu merugikan dan membawa penderitaan, maka jangan diterima. Maka harus ditolak. Rekan-rekan sedama, inilah pesan dari Sang Buddha yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat berguna. Syarat kita menerima sesuatu adalah apakah sesuatu itu berguna, apakah sesuatu itu menguntungkan. Dan ini, pesan ini bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup kita. Bisa kita gunakan sebagai syarat kita menerima sesuatu. Khususnya pada saat kita harus mengambil suatu keputusan.
Demikian juga di dunia investasi, di dunia bisnis. Suatu keputusan itu dibuat bukan karena sesuatu itu menyenangkan, bukan dibuat karena sesuatu itu menarik, tetapi suatu keputusan dibuat adalah apakah akan bermanfaat, apakah akan menguntungkan. Jika tidak, jangan diambil, jangan buat keputusan. Luar biasa ya, sangat bermanfaat. Jadi cara terbaik untuk mengambil atau memilih sesuatu adalah kita lihat manfaatnya. Bukan karena kita merasa cocok, bukan karena kita merasa bagus atau tertarik. Rekan-rekan sedama, saya akan menceritakan satu kisah inspiratif yang mungkin ada hubungannya dengan pesan dari Sang Buddha. Ya, kisah inspiratif yang berhubungan dengan 3B. Benar, baik, bermanfaat. Suatu hari, seorang filsuf bijaksana didatangin seorang teman. Tamunya itu menyampaikan bahwa ia baru saja mendengar sesuatu mengenai murid sang bijaksana dan ingin menceritakan berita yang dia dengar kepada filsuf bijaksana tersebut. Si bijaksana mengatakan kepada tamunya, "Kamu boleh menceritakan mengenai murid saya, tapi kamu harus menjawab dulu 3 pertanyaan saya." Pertanyaan pertama, sudahkah kamu pastikan apa yang mau kamu sampaikan kepada saya, apakah itu benar? Tamunya menjawab, "Tidak. Saya tidak bisa memastikan karena saya baru juga mendengar dari seseorang." Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah yang ingin kamu ceritakan mengenai murid saya adalah sesuatu yang baik? Tamunya menjawab, "Tidak, sebaliknya." Si bijaksana kemudian ngomong, "Jadi kamu ingin mengatakan sesuatu yang buruk mengenai murid saya, meskipun kamu tidak yakin kebenarannya." Sang tamu sangat malu. Kemudian si bijaksana melanjutkan pertanyaan yang ketiga, apakah yang ingin kau katakan kepada saya adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saya? Tamunya menjawab, "Tidak." Nah, si bijaksana menyatakan lagi, kesimpulannya, jika yang ingin kau katakan kepada saya adalah sesuatu yang tidak benar, tidak baik, tidak bermanfaat, mengapa kamu masih menyampaikan juga?
Rekan-rekan sedama, apa yang bisa kita tarik dari cerita ini? Itu adalah kebenaran dengan kita melihat langsung, dengan kita mendengar langsung dari yang bersangkutan. Kalau tidak, jangan kita sampaikan. Itu artinya kita memfitnah. Uji kebenaran yang satu. Yang kedua, uji kebaikan. Yang ingin kita sampaikan, apakah adalah hal-hal yang baik, atau sebaliknya, hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga adalah uji manfaat. Apakah yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi yang menerima? Jika tidak, jangan kita sampaikan. Uji kebenaran, uji kebaikan, uji manfaat. Baik, benar, baik, bermanfaat. 3B. Jadi sesuai dengan Kalama Sutta. Jika bermanfaat, terimalah. Tetapi jika tidak bermanfaat, jangan dilakukan. Demikian pula pada saat kita ingin memberikan seseorang sesuatu, mari. Apakah itu benar, apa itu baik, apa itu bermanfaat. Rekan-rekan sedama, dari pesan dari Kalama Sutta tersebut, sekarang, mari kita melihat syarat kita menerima sesuatu, syarat kita memilih sesuatu. Dalam hal ini, mengapa saya memilih agama Buddha? Di sini kita akan melihat betapa indahnya Buddha Dhamma. Disinilah keunggulan dari agama Buddha. Yang pertama, agama Buddha adalah ajaran yang rasional. Maksudnya gimana? Sang Buddha tidak pernah menganjurkan seseorang untuk menerima suatu agama hanya karena percaya buta. Tapi Guru Agung kita menganjurkan untuk menyelidiki, untuk mempertimbangkan, untuk memahami kebenaran dan membuktikan sendiri sebelum percaya. Kita diminta, ditantang, bukan kepercayaan buta. Kita diminta untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga kita akan merasa agama yang sangat masuk akal dan mengandung kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Satu. Yang kedua, agama Buddha adalah ajaran yang penuh belas kasih tanpa kekerasan. Sang Buddha mengajarkan kita untuk menabur kasih dan mencintai kehidupan. Beliaulah misionaris pertama di dunia yang mengatakan kepada 60 siswanya, menyebarlah kalian demi cinta kasih kepada sesama, ajarkanlah Dhamma yang agung ini.
Beliau melarang murid-muridnya menggunakan kekerasan dan senjata, sehingga penyebaran ajarannya tidak ada perperangan ataupun pertumpahan darah. Satu-satunya agama yang tidak ada darah yang keluar di dalam penyebaran agama. Semoga semua makhluk tanpa kecuali berbahagia. Sangat mulia. Di dalam penyebaran agamanya, di dalam penyebaran ajarannya, tidak ada pemaksaan. Kamu harus ikut ajaran saya. Tidak ada. Dan inilah ajaran demokrasi. Bebas untuk memilih. Kamu boleh ikut ajaran saya, tetapi guru kamu adalah tetap petapa atau brahmana yang lain. Tidak masalah. Jadi ikutlah ajaran, tidak harus kamu menjadi murid saya. Suatu ajaran yang sangat demokrasi, seseorang diberikan kebebasan untuk memilih. Yang ketiga, agama Buddha adalah ajaran yang universal. Ajaran yang tidak menjadikan suatu bangsa sebagai bangsa pilihan. Ajaran yang tidak mengatakan seseorang adalah utusan khusus. Ajaran yang tidak membedakan jenis kelamin pria, wanita. Ajaran yang tidak membedakan golongan, kasta, kelompok masyarakat. Ajaran yang bukan untuk kelompok tertentu. Seseorang menjadi baik, seseorang menjadi suci bukan karena agamanya, bukan pula karena kekayaannya, bukan pula karena keturunannya, tetapi karena perbuatannya. Dan Sang Buddha mengatakan, semua makhluk bisa mencapai kebudaan. Semua makhluk bisa mengikis kilesa, 3 kekotoran batin. Ini luar biasa. Rekan-rekan sedama, kira-kira apa sih keunggulan yang keempat? Agama Buddha adalah ajaran yang mengajak umatnya untuk membuktikan dan melaksanakan sendiri. Sang Buddha tidak pernah menjanjikan hal-hal yang indah atau menjanjikan saya pasti akan masuk surga karena saya percaya. Tidak. Sang Buddha tidak pernah memberi janji. Sang Buddha juga tidak pernah mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepada saya, kamu akan pada disebutkan, bila diri sendirilah adalah Tuan bagi diri sendiri. Diri sendirilah adalah pelindung diri sendiri. Oleh karena itu, kendalikan dirimu sendiri. Seperti seorang mengendalikan kuda tunggangan.
Ini salah satu ayat Dhammapada. Dan satu ayat yang sangat penting, yaitu pada saat Mahaparinibbana, beliau mengatakan, segala hal yang berkondisi tidaklah abadi. Berjuanglah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Sang Buddha ingin kita menyucikan diri kita, dan yang bisa kita lakukan untuk mencapai tingkat kesucian itu, kita sendirilah yang harus melakukannya. Kita sendirilah yang harus melatih. Agama Buddha, ajarannya ini bukan datang dan percayalah. Bukan, tapi ehi pasiko. Datang dan buktikan. Kita diminta, diajak untuk melatih diri. Kita diminta untuk melakukan sendiri. Kita diajak untuk membuktikan. Dan bukti yang sangat nyata, yang bisa kita lihat dari kebenaran ajarannya itu apa? Arya Sangga. Ada biku-biku yang telah mencapai arahat. Itulah Arya Sangha. Kalau ada yang bisa mencapai arahat, berarti kita pun bisa. Dan ini bukan untuk orang-orang tertentu. Inilah indahnya ajaran yang bukan datang dan percayalah, tapi datang dan buktikan. Dan terakhir, masih banyak keunggulan-keunggulan yang ada. Dan terakhir menurut saya, agama Buddha adalah ajaran yang menyebabkan kita, saya dengan Bapak Ibu, tahu apa yang namanya hukum karma. Tahu apa 4 kesunyatan mulia yang di dalamnya terdapat jalan menuju akhir dari penderitaan. Karena beliaulah, karena ajarannya, karena Buddha Dhamma, Dhamma ajarannya, saya dan Bapak Ibu bisa mengetahui banyak sekali misteri-misteri kehidupan. Kita bisa tahu mengapa ada orang yang sangat kaya, sebaliknya sangat miskin. Mengapa ada orang yang berusia panjang, sebaliknya berumur pendek. Mengapa ada seseorang yang berpenampilan demikian menarik, tetapi sebaliknya sangat-sangat buruk. Mengapa ada orang yang sangat mulia, sangat berpengaruh, sebaliknya ada yang sangat hina dan dicela. Karena ajarannya, karena damanya, kita semua tahu sebab dari kebahagiaan dan penderitaan. Karena ajarannya, karena damanya, kita bisa mengetahui tujuan dari kehidupan ini. Kita mengetahui surga itu bukan satu. Surga itu lebih dari satu. Dan surga itu bukan tujuan utama kita. Tapi nibbanalah tujuan dari kehidupan ini. Inilah beberapa kelebihan, keindahan dari agama Buddha. Dhamma sebagai pegangan hidup, permata yang sangat mulia, darinya lah yang bisa mengantarkan kita kehidupan kepada kehidupan yang jauh-jauh lebih baik. Rekan-rekan sedama,
Mungkin kalian melihat, pemeluk agama Buddha di dunia, kita bukan mayoritas, kita hanya minoritas. Tapi saya mengatakan, jangan berkecil hati. Kita ini adalah segitiga dari piramida itu adalah segitiga yang kecil, yang ada yang teratas dan terunggul. Segitiga itu, piramida itu yang teratas itu, yang paling atas, paling top, yang paling kecil itu adalah kita. Kenapa? Karena hanya mereka yang memiliki jodoh karma. Karena mereka yang menjadi pribadi-pribadi pilihan yang bisa mengenal Buddha Dhamma. Jadi berbahagialah. Karena apa? Karena kita mempunyai kesempatan, kita bisa mengenal permata mulia yang luar biasa. Ya, kira-kira demikian pembabaran Dhamma saya hari ini. Jadi kesimpulan dari Dhamma yang kita dapatkan, agama kita jadikan pegangan hidup. Supaya kehidupan kita bisa lebih baik. Dan banyak sekali alasan secara umum mengapa seseorang memilih agama. Secara umum adalah karena faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, karena merasa cocok, karena ikut-ikutan, ikut pasangan hidup, ikut teman, dan lain-lain. Dan kita juga mengetahui tadi mengenai latar belakang Sang Buddha membabarkan Kalama Sutta. Dari Kalama Sutta itu sebenarnya kita diajari bagaimana menerima atau memilih sesuatu. Jadi jangan ada kepercayaan buta. Intinya apa? Benar, satu benar, dua baik, tiga bermanfaat. Dan setelah kita mengetahui Kalama Sutta, kemudian kita melihat apakah pilihan kita. Mengapa saya memilih agama Buddha? Apakah merupakan pilihan yang benar, baik, dan bermanfaat? Kita melihat ada beberapa keunggulan agama Buddha. Ajaran yang rasional, ajaran yang penuh belas kasih, tanpa kekerasan, ajaran yang universal, ajaran yang mengajak kita bukan saja percaya buta, tapi mengajak kita untuk membuktikan, melakukan dan membuktikan sendiri kebenarannya. Dan ajaran yang membuat kita tahu apa itu hukum karma. 4 kesunyatan mulia yang dimana di dalamnya ada cara untuk mengakhiri penderitaan. Itu sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Ya, demikian pembabaran ini. Akhir kata, saya mengajak semua yang ada, mari kita bersyukur karena kita sudah mengenal Buddha Dhamma. Kita sudah mengenal agama Buddha. Dengan kita mengetahui ini, semoga bisa menambah sada keyakinan kita untuk melakukan yang lebih baik, melakukan kebajikan dan kebaikan. Sebelum kita tutup, mari kita salurkan jasa kebajikan yang kita lakukan hari ini. Mari, semoga jasa kebajikan yang kami lakukan hari ini
kita limpahkan kepada para leluhur, pada keluarga, dan semua makhluk yang membutuhkan. Semoga mereka mengetahui, mereka berbahagia. Dan jasa-jasa kebajikan ini semoga dapat berbuah dalam bentuk sebutkan di dalam hati. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan kesejahteraan dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.